Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pancasila memiliki banyak fungsi dan salah satu fungsinya adalah sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Ini artinya segala upaya pengembangan ilmu di Indonesia harus diorientasikan pada nilai yang termasuk dalam Pancasila. Kompleksitas ilmu yang tidak bentengi dengan pegangan-pegangan moral dapat membawa pada kebebasan berilmu yang tidak sesuai dengan manfaat hakiki ilmu itu sendiri. Pancasila sebagai pedoman untuk membatasi gerak-gerik keilmuan agar sesuai kaidah kebenaran. Pengembangan ilmu yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila diharapkan dapat membawa perbaikan kualitas hidup dan dalam kehidupan bermasyarakat. Adapun implementasi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu adalah yang pertama yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa, melengkapi ilmu pengetahuan, menciptakan keseimbangan antara yang logis dan tidak logis, serta mengklarifikasikan antara rasa dan akal. Berdasarkan sila pertama, ilmu pengetahuan tidak hanya memikirkan apa yang ditemukan, dibuktikan, dan dikembangkan, tetapi juga mempertimbangkan maksud dan akibat kepada kerugian atau keuntungan manusia dan lingkungan. Sila pertama menempatkan manusia di alam semesta, bukan sebagai sentral, melainkan sebagai bagian yang sistematika dari alam yang diolahnya. Contoh, penciptaan mobil tanpa bahan bakar berupa minyak untuk menjaga kelestarian alam. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, memberikan dasar-dasar moralitas bahwa manusia dalam perkembangan ilmu pengetahuan haruslah secara beradab. Ilmu pengetahuan adalah bagian dari proses budaya manusia yang beradab dan bermoral. Oleh karena itu, perkembangan ilmu pengetahuan harus berdasarkan kepada usaha-usaha untuk mencapai kesejahteraan umat manusia. Sila ini menuntun para kaum berilmu kepada arah pengendalian berilmu. Ilmu dikembalikan kepada fungsinya semula, yaitu untuk kemanusiaan, tidak hanya untuk kelompok dan lapisan tertentu. Contohnya, diterjunkannya para tenaga pendidikan ke daerah terpencil untuk melakukan pengabdian, distribusi ilmu, dan pengajaran kepada masyarakat. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia, memberikan kesadaran kepada bangsa Indonesia bahwa rasa nasionalisme akibat perkembangan ilmu pengetahuan dapat terwujud dan terpelihara. Persaudaraan dan hubungan antar daerah tetap dapat terjalin karena kemajuan dalam bidang pengetahuan dan teknologi. Contoh, penciptaan media-media sosial seperti Facebook, Twitter, dan Skype untuk menjalin hubungan antar individu di penjuru dunia. Strategi pengembangan ilmu dan teknologi. Peran Pancasila secara umum sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah sebagai berikut. 1. Pengembangan iptek diarahkan untuk mencapai kebahagiaan lahir batin, memenuhi kebutuhan material dan spiritual. 2. Pengembangan iptek mempertimbangkan aspek estetik dan moral. 3. Pengembangan iptek pada hakikatnya tidak boleh bebas, tetapi terikat pada nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. 4. Pengembangan iptek mempertimbangkan akal, rasa, dan kehendak. 5. Pengembangan iptek bukan untuk kesombongan, melainkan untuk peningkatan kualitas manusia. Artian Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dapat mengacu pada beberapa jenis pemahaman. Pertama, bahwa nilai ilmu pengetahuan dan teknologi atau sering disebut iptek yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Kedua, bahwa setiap iptek yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan iptek itu sendiri. Ketiga, bahwa nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek di Indonesia. Artinya, mampu mengendalikan iptek agar tidak keluar dari cara berpikir dan cara bertindak bangsa Indonesia. Keempat, bahwa setiap pengembangan iptek harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia, atau lebih dikenal sebagai istilah indigenisasi ilmu atau mempribumian